bener nggak apa yang beredar di internet itu kalau misalkan ada panduan untuk mendeteksi diri sendiri secara pribadi, mohon maaf untuk yang perempuan, berarti bisa dilakukan sendiri atau memang harus lewat ahli sih dok untuk tahu, ya aku kena nih, aku sehat nih, itu gimana dok? Ya benar, itu ada namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Itu dilakukan setiap bulan. Jangan lagi mens ya, karena lagi mens kan payudara bengkak. Jadi pilihnya sekitar hari ke-10. Hari pertama haid itu hari pertama, sama kayak ibu hamil kan, menghitung hari pertama itu pas hari pertama haid. Jadi dihitungnya itu hari ke-10. Kalau haidnya 7 hari, berarti 3 hari setelah haid. Itu dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya bisa dilakukan dalam posisi berdiri, saat mandi dengan sabun itu, atau berbaring. Nah, untuk itu mungkin saya share juga ini gejala dan tanda kanker payudara ya. Saya pakai slide ya karena boleh. Jadi gejala kanker payudara dulu itu ada namanya see the orange gitu. Nah ini adalah semacam penggambaran bagaimana kanker payudara itu tampak. Sayang nggak ada pointer, nggak apa-apa pakai tangan aja ya. Nggak apa-apa, aman. Ini ada beberapa gejala kanker payudara. Iya. Saya tunjukin, ini nggak berurutan sebenarnya. Dari fotonya ya udah. Yang paling awal dini itu adalah heart lung. Jadi ada benjolan keras, kasar permukaannya, dan tidak nyeri ya. Jadi kanker payudara awal itu benjolan keras, permukaan kasar, dan tidak nyeri sama sekali. Jadi kalau misalnya merasa oh ada benjolan tapi nggak nyeri, nggak apa-apa, itu hati-hati gitu. Jadi ini ya, gejala pertama itu heart lung, benjolannya itu keras, permukaannya kasar, jadi kayak bakso urat kali ya, tanpa nyeri. Itu adalah gejala yang paling awal. Nah, kalau itu diabaikan, pelan-pelan puting tertarik ke dalam, sangkin nipple, tertarik ke dalam seperti ini. Terus keluar cairan abnormal pada puting, keluar cairan, nih ya. Bisa berdarah atau cairan lain di luar masa menyusui ya. Walaupun ada juga sih kanker payudara pada ibu menyusui, tapi jarang banget. Lalu dia akan terjadi benjolan tambahan di ketiak. Itu adalah pembesaran kelenjar getah bening, itu adalah penjalaran tumor ke ketiak. Benjolan di ketiaknya dia lebih bentuknya nggak keras, padat, licin, bisa lari-lari dari dasar gitu. Kalau tumornya dibiarin, awalnya puting, kadang-kadang kalau jauh dari puting dia dimpling. Dimpling itu cekung. Ada cekung di payudaranya, kayak ini, dimple, celung. Jadi itu ketarik sama tumornya. Terus apabila tambah besar, tentu saja timbul benjolan bump. Seperti ini, timbul benjolan yang awalnya sebenarnya tersembunyi, jadi menonjol. Ketika tambah besar akan timbul payudaranya berubah bentuk, jadi asimetris karena gede sebelah. Itu udah tambah lanjut lagi gitu. Terus mulai kalau dibiarin timbul kemerahan, tapi ini kemerahan dengan benjolan ya. Jadi perkembangannya dari awal itu, bukannya orang kalau infeksi kan kayak ibu menyusui tiba-tiba merah gitu kan. Kalau ini dia benjolan dulu awalnya, terus berkembang kayak tadi baru jadi merah. Terus growing vein, pelebaran pembuluh darah. Jadi payudaranya itu ada pembuluh darah yang melebar-lebar seperti ini. Terus ada area yang menebal, tentunya sembab. Dan pudorans itu gambaran kulit jeruk seperti ini. Jadi dan itu harus di atas benjolan ya, karena bengkak di payudaranya itu gambaran kulit jeruknya harus memang di atas benjolan itu. Terus, nah baru nih pecah, berdarah dan menimbulkan borok. Borok ini biasanya berbau. Jangan, ini yang suka pengobatan alternatif bilang, oh kalau pecah mau sembuh, salah ya. Kalau pecah itu naik stadium 3 minimal. Kalau udah pecah, ya udah jadi borok. Jadi nggak beraturan bentuk payudaranya.
Terus baru mulai tuh ada nyeri dan nyerinya itu terus menerus. Beda sama hormonal, nyeri ketika mau haid, setelah haid dia berhenti gitu. Terus bisa juga timbul koreng pada puting, atau kalau lebih lanjut payudarnya bengkak semua, lengannya ikut bengkak, yang karena ada pembengkakan ke kelenjar getah bening kan, itu menyumbat aliran limfatiknya. Seperti itu, Mas. Iya.